sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Terukur, tak ternilai kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Terukur, tak ternilai Tuhan kebaikan-Mu Bapa. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur Tuhan, tak ternilai Bapa. Kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Tak ternilai kebaikan-Mu bagiku. Tak terhitung besar setia-Mu di dalam hidupku. Tak terukur Tuhan, tak ternilai Tuhan besar setia-Mu di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. 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 Saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah yang dapat menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun saat ini kita berada. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya hadirat Allah senantiasa memenuhi setiap kita, amin. Saya percaya
Pagi hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ini semuanya karena kasih dan anugerah dan kebaikan Tuhan atas setiap kita. Kita percaya pagi hari ini hanya satu kerinduan kita. Kita hanya rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan bangunkan kami dari tidur kami, Tuhan berikan kami nafas kehidupan sampai dengan pagi hari ini. Kami percaya kami ada sampai dengan saat ini itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu atas hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa hati kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya satu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan Engkau ya Aba. Oh haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kami siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
hamba-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa, kami muliakan Engkau ya Allahku. Sebab Kau layak terima pujian kami, sebab Kau layak terima pengagungan. Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di tinggi dari cakrawala, tak terbatas
habis dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, lebih luas. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah penyembahan kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Sebentar kami mau bersorak-sorai, kami mau menari-nari, kami mau memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Mari kita yang siap bersorak lebih lagi bagi Allah kita. Bersama dengan saya kita katakan, Amin. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri saudara, dimanapun saudara berada, semuanya kita bangkit berdiri. Pagi hari ini kita akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang siap bersorak bagi Allah kita, mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Amin. Hidupku, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku Tuhan. Tetap kulihat, tak pernah berakhir. Mari semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Oh, 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 oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan,
kita percaya kasih dan berkat kebaikan Tuhan itu selalu baru bagi setiap kita. Amin. Yang siap lebih lagi bersorak bagi Allah kita. Mari beri tepuk tangan paling meriah bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Kami percaya kami semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat bersabar. Mari semuanya berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk Mari sekali lagi katakan, aku diberkati aku dilimpahi Tuhan atas sempurna anugerah Tuhan. Haleluya. Setiamu nyata bagi Hikmat kebajikan Tuhan tersedia bagiku. Allah sanggup lupakan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini kami semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Dan anugerahnya sangat bersabar, sebab Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat bersabar. mari semuanya katakan, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. 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 Yang diberkati Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa.
Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang. Haleluya. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus.
Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Puji Tuhan Yesus Kristus, ini di awal di bulan yang ke-6 di tahun 2020 bagi kita semua. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan, luar biasa. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus bersama-sama. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih
Urapi hamba-Mu Roh Kudus yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Saya percaya setiap umat-Mu yang melihat dan mendengarkan ibadah ini bersama-sama, Tuhan Yesus mengurapi dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini adalah hari-hari atau minggu-minggu pencurahan Roh Kudus bagi kita semua. Amin. Sepanjang 3 minggu ini, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala berbicara tentang berkat Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Dan saya percaya api Pentakosta ketiga itu sedang dicurahkan hari-hari ini dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa setiap kita harus dan wajib menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu janji firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Alkitab, mulai dari kitab pertama Kejadian, dari ayat-ayat di awal, sesungguhnya Roh Kudus itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya dikatakan di kitab Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Luar biasa. Roh Kudus itu sudah diberitahukan kepada kita sebenarnya. Dari awal-awal penciptaan, Roh Kudus hadir. Maka ayat ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Luar biasa. Dan nabi-nabi di perjanjian lama itu diberikan pengurapan Roh Kudus untuk mereka bisa berbicara tentang nubuatan firman Tuhan. Dan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Dengan cara mereka diurapi Roh Kudus sehingga mereka bisa berbicara tentang firman Tuhan. Makanya Nabi Yesaya di Yesaya pasal 61 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta gantikan kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi Yesaya ini di Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ketiga sudah dinubuatkan tentang Roh Kudus. Dan saudara harus tahu bahwa ayat dari pasal 61 ini, inilah yang disampaikan Tuhan Yesus waktu dia membaca Alkitab di kota kelahirannya. Puji Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan Yesaya 61 ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan yang disampaikan Tuhan Yesus waktu dia membaca Alkitab di kota Nazaret. Yesus berkata, hari ini genaplah nas firman Tuhan yang sudah dibacakan. Jadi sebenarnya dari kitab perjanjian lama, Roh Kudus ini sudah dijanjikan Bapak Ibu. Makanya di kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28, Nabi Yoel berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada hari-hari apa? Hari-hari terakhir di akhir zaman ini Bapak Ibu. Makanya ayat kitab Yoel pasal 2 ayat 28 ini, tiba-tiba Petrus, Rasul Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba Roh Kudus memunculkan ayat ini di dalam dirinya, dalam mulutnya, dan dia berkata,
untuk ayat firman Tuhan dalam Joel pasal 2 ayat 28 ini di Kisah Para Rasul. Luar biasa. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi di perjanjian lama udah jelas bahwa Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus itu sudah dijanjikan bagi semua orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya Nabi Zakaria dalam sebuah penglihatan ayat firman Tuhan berkata di Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Ini rentetan daripada nubuatan tentang Roh Kudus untuk dicurahkan di perjanjian baru, Bapak Ibu. Dan setelah itu Tuhan Yesus lahir, dan apa yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata bahwa Yesus sudah menubuatkan sebelum dia naik terangkat ke sorga. Dia sudah berkata, jangan kamu meninggalkan kota Yerusalem sampai engkau menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu, makanya Tuhan Yesus sebelum dia melakukan pelayanan, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus di muka bumi pada waktu itu. Dan saudara ketahui Tuhan Yesus hanya melayani lebih kurang 3,5 tahun sebelum dia terangkat ke sorga. Makanya mari kita belajar di firman Tuhan bagaimana Roh Kudus itu dialami oleh Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Lukas pasal yang ketiga di ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Puji Tuhan. Roh Kudus turun dalam hidup Tuhan Yesus di waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara harus ketahui kebenaran ini. Baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu terus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus adalah satu kali dalam hidup setiap kita, tetapi kepenuhan Roh Kudus berkali-kali terus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Makanya kita yang sudah dibaptis Roh Kudus harus terus menjaga hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, saat teduh kita, firman Tuhan, pelayanan kita, dan sebagainya, supaya kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus dan urapan Tuhan menjamah kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kapan mulai orang percaya dibaptis Roh Kudus? Di waktu dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya, dan dia mengalami kelahiran baru, dan dia dibaptis selam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu membawa kita masuk dalam tingkatan ketaatan. Amin Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini hidupmu seperti padang gurun, rasanya semua kering, tidak ada harapan, percayalah bahwa Tuhan sedang membawa engkau dalam sebuah tingkatan ujian. Amin. Dan saya percaya ujian itu engkau bisa lalui kalau engkau tetap terus mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Puji Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus lanjut. Setelah itu Lukas pasal yang keempat dikatakan di ayat yang ke-14. Setelah Tuhan Yesus dibawa di padang gurun dan dia dicobai di sana, dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa, dan dikatakan iblis mengakhiri semua pencobaan itu dan iblis mundur daripadanya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ayat ke-14 berkata, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Setelah seseorang mengalami ketaatan, dibawa oleh Roh Kudus ke tempat-tempat yang tidak enak seperti apa yang dia inginkan, maka orang ini akan mulai mengalami tingkatan roh di dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu tingkatan kuasa. Makanya dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Di dalam tingkatan ini,
maka orang itu akan mulai mengalami kuasa roh yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dikatakan, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Bapak Ibu, setelah seseorang mulai terus mengalami ketaatan di dalam ujian roh di dalam hidupnya, ujian firman Tuhan, ujian kesetiaan dari Tuhan, maka orang ini akan mengalami tingkatan kuasa. Maka mulai dia mengalami kuasa yang luar biasa dalam hidupnya, kuasa kesembuhan, pertolongan, mujizat dan sebagainya. Tiba-tiba orang ini akan berani mendoakan seseorang yang sakit dan orang itu disembuhkan. Dan dimulai dari dirinya. Dia mulai mengalami pemulihan, kesembuhan secara pribadi. Ini yang disebut tingkatan kuasa, Bapak Ibu. Artinya roh itu sudah berkuasa dalam hidup kita. Firman itu sudah berkuasa dalam hidup kita. Dan ini hanya bisa, tingkatan ini bisa dicapai dengan kita bisa melewati tingkatan ketaatan, Bapak Ibu. Makanya Lukas 4 ayat 14 berkata, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Maka tiba-tiba orang akan melihat dalam hidup orang ini kok berbeda ya. Kok tidak sama dengan yang sebelumnya. Kenapa? Karena sudah ada kuasa dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Biarlah kita terus mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Itu doa saya Bapak Ibu. Lanjut, kita akan lanjut terus ke ayat berikutnya. Maka dikatakan di Lukas pasal yang keempat ayat ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Saudara tahu ayat firman Tuhan yang dibaca oleh Tuhan Yesus ini adalah nubuatan firman kepada Nabi Yesaya di pasal 61. Yesaya pasal 61. Roh Tuhan ada padaku. Bapak Ibu, setelah seseorang dibaptis Roh Kudus, dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan setelah itu dia mengalami ketaatan kepada Roh Kudus, dan setelah itu dia mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Maka yang terakhir, tujuan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara adalah Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Makanya Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Inilah tujuan akhir Roh Kudus dalam setiap hidup kita secara pribadi. Roh Kudus tinggal dalam diri kita Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, maka kita akan mulai menjadi pelaku firman. Maka firman Tuhan yang kita ketahui itu mulai kita lakukan dalam perbuatan Bapak Ibu. Maka kita mulai bisa melayani dengan kekuatan roh. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita bisa menggenapi firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dan kita boleh menuntaskan amanat agung Bapak Ibu dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Inilah tujuan akhir Roh Kudus dalam setiap kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita Bapak Ibu. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Artinya Roh Tuhan tinggal di dalamku. Amin. Kalau kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan mengalami ketaatan kepada Roh Kudus. Dan kalau kita terus belajar taat kepada Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita. Dan akhirnya Roh Kudus akan terus tinggal dalam hidup kita. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu. Dan di Efesus pasal yang 1 ayat 13-14 berkata, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Bagaimana penebusan itu berlaku dan tergenapi dalam hidup kita? Satu kuncinya, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita.
Karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk bisa memperoleh seluruh penebusan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Baptisan Roh Kudus. Hanya satu kali. Yang kedua, kepenuhan Roh Kudus berkali-kali terus dalam hidup kita. Yang ketiga, ketaatan kepada Roh Kudus. Yang keempat, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya bertanya, apakah Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara hari-hari ini? Amin. Saya percaya itu. Saudara yang sudah mengalami kekeringan selama ini, mari terima lagi kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Karena kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu. Kesembuhan-kesembuhan kita alami secara pribadi. Bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri mengalami Bapak Ibu. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Puji Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya itu akan terjadi terus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa menjadi saksi kalau Roh Kudus tidak turun dalam hidup kita. Terimalah Roh Kudus hari ini. Yang belum terima Roh Kudus, terimalah baptisan Roh Kudus hari ini. Engkau sungguh-sungguh berdoa menerima Roh Kudus Bapak Ibu. Luar biasa. Saya mau bersaksi sedikit. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak Tuhan mengirimkan WA kepada saya. Dia bersaksi Bapak Ibu, dia berdoa terus mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Dia terus berdoa malam dan paginya lagi dia berdoa. Dan tiba-tiba dia menerima baptisan Roh Kudus Bapak Ibu. Dan dia menerima karunia bahasa roh. Langsung dia terima karunia-karunia Roh Kudus di dalam dirinya Bapak Ibu. Luar biasa. Enggak mesti harus ditumpang tangan oleh pendeta. Enggak mesti harus didoakan. Dengan secara pribadi pun Bapak Ibu, saudara bisa menerima baptisan Roh Kudus. Jadilah sesuai imanmu. Amin. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saya senang sekali menerima WA anak Tuhan ini. Dan saya katakan, ini amazing luar biasa. Ini mujizat luar biasa. Engkau menerima baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Di tempat saudara juga sekarang dengan iman, engkau membuka hati, terima Yesus secara pribadi dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kelahiran baru dan engkau menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya kalau Roh Kudus kita terima dalam hidup kita, saya percaya karunia-karunia Roh Kudus pun kita terima. Amin Bapak Ibu. Makanya lihat, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebentar nanti kita akan masuk ke dalam ibadah perjamuan kudus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur dan kita akan masuk ke dalam doa perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menikmati kasih-Mu melalui perjamuan kudus ini. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus ini, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Yang mulai ragu dan bimbang akan Engkau ya Tuhan diteguhkan kembali iman percayanya. Mereka yang sedang dalam keadaan susah, karena berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka boleh menerima penghiburan dari Tuhan. Kekuatan yang baru dari-Mu ya Tuhan. Bahkan mereka yang sedang lemah tubuhnya oleh karena sakit penyakit, oleh imannya kepada-Mu ya Bapa, mereka dipulihkan dan disembuhkan, bahkan mereka menerima kekuatan yang baru, mujizat yang baru dari Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita akan menerima firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Untuk penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus ya Tuhan. Itu karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan kami akan tetap kuat di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Iman percaya kami tidak akan goyah. Kami akan tetap teguh berdiri di dalam Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang sekarang sedang sulit ya Tuhan. Kami percaya kami dapat mengatasinya karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendatangkan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Benson Hari Manulang ya Tuhan. Kami percaya firman yang sudah disampaikan kepada kami tidak akan kembali sia-sia, tetapi boleh meneguhkan iman percaya kami dan boleh memberkati setiap kami. Kau memberkati gembala kami Bapak Pendeta Benson Hari Manulang. Berkati hamba-Mu ini Engkau pakai luar biasa. Engkau pakai makin dahsyat lagi ya Tuhan. Engkau memberkati setiap langkahnya kemanapun dia pergi. Engkau memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya dan semua yang bertalian darah dengan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kiranya boleh dimateraikan di hati kami. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dan sampai kembali Yesus datang menjemput kita untuk kedua kalinya di awan permai bersama dengan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima berkat-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.